Halo pemirsa, apa kabar Anda? Hari ini berjumpa kembali dengan program yang Anda tunggu-tunggu, yaitu program Jaksa Menyapa. Bersama aku, Noval Idrus. Dan saya Amal Zafira, dan kita sudah berada di lingkungan kantor Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir. Dan sudah bersama kita juga, Betul. Noval, ini Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir, Bapak yang terhormat Diki Darmawan SHMH. Apa kabar Bapak? Luar biasa. Luar biasa. Ini menandakan Pak Diki luar biasa semangat ya, karena memang banyak sekali tugas yang harus diselesaikan, tugas yang diemban Betul. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir pastinya Pak ya. Dan ini menarik Amal, di mana kami di program Jaksa Menyapa ini juga ingin lebih mengenal tentang sosok-sosok orang yang berperan penting untuk membuat masyarakat yang adil, makmur dan juga sejahtera, pastinya dalam penegakan hukum. Itu tema ya. kita. Sesuai dengan tema juga yang akan kita angkat. Baik, langsung kita bertanya kepada Pak Diki. Pak Diki selaku Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir, sudah berapa lama Pak mengemban tugas di kantor sini? Kalau di kantor Kejaksaan OKI ini sejak tanggal 9 September 2022. Tahun kemarin Pak? Tahun lalu, Belum genap masih satu belum tahun. genap satu tahun. Berarti 8 September bulan nanti. lah lebih 8 bulan. kurang. 8 tuh nanti angka ya. bagus. Dibalik-balik tetap 8. Iya, hokinya nggak putus-putus kata orang Pak. Berarti sudah 8 bulan mengemban tugas di sini. Pastinya, tapi sebelumnya bertugas di mana Pak sebelum di Ogan Komering Ilir? Saya sebelum di sini di Kejaksaan Negeri Tual, Maluku Tenggara. Wow, lumayan Jauh, jauh ya. jauh ya, Cukup nyebrangnya jauh. ke sini ya, Pak ya. benar. Iya, tapi aslinya memang dari mana Pak? Apakah putra daerah atau belum? Kalau saya lahir di Jakarta, Lahir. orang tua laki-laki saya, bapak saya pensiunan jaksa dari Pekalongan, Jawa Tengah. Ibu saya Ambon, jadi Jambon. Jawa Ambon. Jambon, percampuran, ya. iya. Dan saya bertugas di Kejaksaan sejak tahun 99 99. Jakarta. Itu awalnya di Jakarta Pak? di Jakarta sebagai ajudan. Oke. Ajudan, lalu Pak Lukman Bahmid almarhum, kemudian Pak Batrip Arif mantan Jaksa Agung almarhum, kemudian Pak Fahri Nasution dan Pak Mulyo Harjo. Tahun 99, setelah itu saya ikut pendidikan jaksa tahun 2002 dan bertugas pertama di Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang. Oh, di Tanjung Pinang. Novel hobi Pak ke Tanjung Pinang Pak? Iya. Ngapain? Tempatnya bagus Tanjung Pinang. Iya. Di sana 2 tahun lebih. 2005 saya pindah ke Kejaksaan Negeri Cikarang, Cikarang. Jawa Barat. Dari situ saya pindah lagi kasih pisus di Kejaksaan Negeri Ternate, Maluku Utara. Ke Maluku. Oke. Oh, berarti ke Tanah Maluku pada saat awal itu ya Pak ya, pada saat Maluku bertugas di sana. Utara tahun 2006. 2006. Oke. 2006 kemudian saya jadi Kasubag Protokol dan Kamdal di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Maluku lagi. Di tempat yang sama. Setelah kemudian jadi kasih intel di Cibinong, Jawa Barat. Oke. Setelah di Cibinong, saya dimutasikan dipercaya menjadi Kasitun di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Ke Jawa Barat. Di Jawa Barat. Masih Dari di Jawa lingkup Jawa Barat. Barat, saya dipindah lagi jadi fungsional di Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Di Bekasi. Setelah di Bekasi, dipindahkan lagi fungsional di Kejaksaan Agung Oke. di bagian pidana umum. Ya. Di sana 2 bulan saya menjabat sebagai Satgas Oke. di Pidum Kejagung. Mm-mm. Selanjutnya saya dipercaya menjadi Kepala Bagian Tata Usaha di Kejaksaan Negeri Kejaksaan Tinggi Oke. Kalimantan Selatan di Ke Banjarmasin. Kalimantan. Dan tahun 2020 saya menjabat Kepala Kejaksaan Negeri Tual, Tual Maluku. Maluku Tenggara. Sebelum ke Oki sini ya Pak pastinya. Berarti Iya. Novel sudah galau. Sudah kan loh. Jadi Kalimantan Kalimantan sudah. Maluku, Jawa apalagi? Jawa kekuasaan. Tapi memang kalau kita lihat dari perjalanan karir dari 1999 ya Pak ya, berarti kurang lebih hampir 24 tahun. 24 tahun. Wah, ini kalau usia tuh usia anak amal ya. Enggak, bukan. Dia no. Usia produktif ya Pak ya, 24 tahun sudah mengemban amanah pastinya dari ke kantor kejaksaan. Tapi perbedaannya Pak, setelah Bapak berpindah ke tanah Sumatera lagi dari Maluku tuh apa Pak perbedaannya? Ya, secara struktur hampir sama. Maluku itu daerah yang keras. Iya, kita identiknya seperti itu ya Pak. Sumatera Selatan juga daerah yang keras. Cukup keras, cukup ya. Iya. Jadi bagi saya dimanapun saya bertugas sama saja. Memang daerah Oki ini menurut saya yang paling istimewa. Satu, pemerintahannya memang saya rasakan 8 bulan ini benar-benar care untuk membangun masyarakat.
walaupun dengan anggaran yang terbatas, melihat wilayahnya yang begitu luas, Iya. mungkin hampir seluas Provinsi Bengkulu, Iya. wilayah Oki ini. Namun pemerintah daerah karena sinergitas kita yang begitu bagus dengan aparat penegak hukum, kita berusaha dengan anggaran yang terbatas, kita berusaha membangun masyarakat untuk menjadi lebih baik. Baik, berarti Luar banyak biasa. Pak program-programnya kakek kita Iya, tanya ya. kita tanya tentang Iya. program-program. Baik, jadi kita akan bertanya nih Pak seputar tugas pokok dan juga fungsi serta wewenang Bapak sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ya, tentu seperti kita ketahui, kita bertugas melakukan penuntutan, ya kan, melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan saya sangat konsen ini dalam rangka untuk melakukan pencegahan-pencegahan, baik itu pidana umum maupun tindak pidana korupsi, dengan program-program yang nanti bisa kita sampaikan. Baik. Oke. Tapi jaksa itu bukan hanya sekedar penuntutan ya Pak ya? Oh, enggak. Iya, tapi Iya. jaksa juga ternyata dekat sekali dengan masyarakat. Harus. Pastinya. Iya. Nah, dan- ini menarik. Ini sesuai dengan tema yang akan kita angkat juga. Ini tentang mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera dengan penegakan hukum. Nah, tapi Bapak Diki ini pastinya tidak berdiri sendiri. Betul. Bapak. Pasti ada struktur organisasi yang Bapak bawahi ya pastinya Pak ya. Oh, pasti, Nah, Pak. bisa dijelaskan Pak struktural atau struktur organisasi yang ada di sini? Baik, terima kasih. Jadi di Kejaksaan Negeri Oki sama dengan yang lain, kita punya struktur, ada bagian pembinaan, kemudian bagian intelijen, selanjutnya bagian pidana umum, pidana khusus, perdata dan tata usaha negara, serta bagian barang bukti. Nah, ini para kepala seksi dan kasubag binlah membantu langsung kami untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi agar berjalan secara maksimal. Oke. Seperti ada 6 bidang ya di Ada 6 bawah. bidang. Iya. Dan juga ini menariknya bahwa Kabupaten Oki ini adalah kabupaten yang cukup besar di Sumatera Selatan. Ya. Ya seperti Bapak bilang tadi bahwa bisa mungkin Hampir sama. dengan Luasnya dengan Bengkulu. Nah, ini menarik Pak. Dalam regional yang cukup besar seperti ini, tim kita sendiri yang ada di Kejari Oki ini seperti apa? Ada berapa banyak dari total, Pak? Kalau jumlah kami beserta dengan tenaga honorer, security, dan bahkan ada Satpol PP dari Pemda diperbantukan di kami, itu kita berjumlah 71 orang. 71 anggota. 71. Dan yang menariknya, dari 71, 72 Muslim. Saya sendiri yang Kristen. Wow. Perbedaan itu menjadi kekuatan Benar untuk bagaimana sekali. mewujudkan kejaksaan menjadi lebih baik. Iya, benar sekali. Dan juga pastinya Pak, struktur organisasi sudah kita Iya. tanya, dan adakah jabatan fungsional Pak di sini? Jabatan fungsional ada para jaksa fungsional di sini, lebih kurang ada 9 orang jaksa fungsional ya. Total jaksanya ada 24 orang. Itu semua penuntut umum ya Pak ya? Ya, kalau semua penuntut umum pasti jaksa. Iya. Ya. Tapi tidak semua jaksa sebagai penuntut umum. Oh, seperti itu bedanya Nova. Karena kalau mau menjadi penuntut umum, jaksa ini harus ada surat perintah. Oke. Namanya P16 yang ditentukan oleh Pak Kajari. Oh, begitu. Ya kan, sebagai jaksa peneliti maupun jaksa P16 sebagai penuntut umum. Ilmu itu pemirsa, iya. Berarti penuntut umum itu pasti jaksa ya Pasti Pak ya? jaksa. Penuntut umum pasti harus ada kewenangan dari Pak Kajari Siap. seperti itu. Nah, kita bertanya tentang kantor nih Pak, kantor yang ada wilayah hukum di Kejaksaan Negeri Ogan Komering. Sarana dan prasarana, bisa jelaskan Bapak apa saja mungkin fasilitas yang ada di sini seperti Ya. itu? Fasilitas untuk perkantoran sudah sangat lengkap dan kita bersama melengkapi yang sudah lama kita ganti dengan yang baru, dan puji Tuhan pada bulan Desember atau November tahun lalu Bapak Jaksa Agung datang ke tempat kami, merupakan kehormatan, dan beliau menyampaikan bahwa kantor kami sebenarnya kurang pas lagi untuk melayani masyarakat Kabupaten Oki yang begitu besar. Karena luas kantor kami hanya 3.100 meter lahannya, kemudian kantornya bangunannya hanya 700 meter persegi. Dan gayung bersambut, kemudian Bapak Bupati dengan teman-teman di Dewan menghibahkan lahan dan kantor ex Bupati Kabupaten Oki yang ada di seberang dekat lampu merah
dengan luas 9.344 meter persegi. Luar biasa. Jadi terima kasih kepada teman-teman pemerintah daerah yang mendukung Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir. Berarti saat ini lagi proses tahap pembangunan ya Pak? Hibah sudah. Hibah sudah. Dan sudah kemarin sertifikatnya diserahkan langsung oleh Menteri ATR BPN. Mantan Panglima yang berkumis, kebetulan sama-sama berkumis kemarin. Ya, diserahkan langsung di kantor Gubernur Sumatera Selatan dan kami menerima langsung dari beliau sertifikat barang milik negara. Baik, kalau fasilitas yang ada di kantor Pak, seperti ruang tahanan mungkin. Ruang ada kan? tahanan untuk wanita ada, Ada. untuk anak ada, dan untuk dewasa ada. Kemudian mobil tahanan ada 2 dan semua lengkap. Ya. Nah, ini menarik juga Pak tentang pastinya di tiap Kejari yang ada di Sumatera Selatan ini punya visi misi sendiri. Nah, mungkin ini bisa dijabarkan juga tentang visi misi Bapak selaku Kejari Oki ini bagaimana Pak untuk mewujudkan salah satunya tema kita ini masyarakat adil, makmur, dan sejahtera dengan penegakan hukum. Jadi saya meyakini bahwa tidak ada suatu keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan tanpa adanya ketaatan kepada hukum. Oleh karena itu masyarakat harus mengerti apa itu hukum, apa yang menjadi kewajiban-kewajiban mereka, larangan-larangan apa yang harus mereka hindari, dan apa hak-hak mereka. Nah, untuk itu kami melakukan program-program yang akan kami jelaskan nanti. Banyak. Dan selain program, adakah prestasi juga Pak selama ini yang di tahun 2022 ataupun juga 2023 yang sedang berjalan? Ya, kalau prestasi saya selama 8 bulan belum ada prestasi. Ya kita menjalankan tugas-tugas saja secara maksimal. Dan menurut saya prestasi mungkin ketika kita semua bisa mendisiplinkan diri. Datang jam 8 karena jam kerja jam 8. Itu menurut saya prestasi. Zaman sekarang itu banyak orang males. Ya, jadi datang seenak-enaknya. Nah, kalau sekarang nggak bisa apalagi dikejar pimpinan oke. ya Pak yang punya wewenang seperti itu. Ya, jam 8 sudah harus ada di kantor. Jam 8 lewat silahkan pulang, tidak usah ngantor. Oh, jadi kalau sudah lama lewat, nggak usah datang lagi loh Pak. Ya, Ngantor. potong tukin. Makan. Kalau amal tadi dengar yang awal tadi, wah bagus nih. Berarti prestasi itu datang dari diri sendiri dulu ya Pak. Betul. Disiplinan Disiplin dulu, ya. iya disiplin dan juga rasa tanggung jawab akan jabatan dan juga amanah pastinya ya Pak yang Ya. sudah Nah, diberikan. bagi mereka yang berdisiplin ada ganjaran. Ada reward Pak? Ada reward. Apa tuh Pak? Ada reward itu tabungan dari Bank Sumsel Wow. sebesar 2.200.000. Di tiap bulan ya? Itu tiap 3 bulan. Tiap 3 bulan. Tiap 3 bulan saya memilih setelah melihat dan menilai teman-teman beraktivitas dari pagi sampai kemudian sore, selesaikan tugas-tugas, ada namanya jaksa terbaik, tata usaha terbaik, dan honorer terbaik. Berarti Wah, ada tiga Ada tiga. reward yang diberikan. Dan jangan salah, ada juga jaksa atau pegawai terburuk atau terjelek. Itu malu dong Pak. Itu ada sanksi biasanya. Ada sanksi, ada sanksi juga Pak. Bukan sanksi, hadiah. Hadiah juga. Apa Pak hadiahnya Pak? Iya. Agak malu. Nah, jadi kalau yang jaksa terbaik, TU terbaik, dan honor terbaik mendapatkan uang 2.200.000 berbentuk buku tabungan, bukan uang cash. Karena saya ingin mengajarkan bahwa menabung itu adalah hal yang wajib kita lakukan dari masa depan. Nah. Jadi tidak ada uang cash di sini. Semua itu Bentuk buku berbentuk tabungan. buku tabungan. Jadi jaksa terjelek atau pegawai terjelek juga ada. Hadiah juga. Hadiahnya ya diomelin. Didisiplinkan ya Pak Sudah ya. kita laksanakan 2 kali karena saya baru 8 bulan. Ini bulan November tahun lalu diserahkan oleh Pak Bupati dan Ibu Ketua IAD Wilayah, Ibu Kajati. Kemudian yang kedua kemarin bulan Maret itu diserahkan oleh Pak Wakil Bupati. Itu dan 2 periode itu jaksa terjelek atau terburuk adalah Kepala Kejaksaan Negeri Oki saya sendiri. Jadi saya udah 2 kali dapat predikat karena masih banyak yang harus diperbaiki. Ada PR-PR yang harus dituntaskan ya Pak ya. Masyarakat kita sempurna. Benar sekali Pak. Dari situlah, dari pimpinan lah Noval dapat mencerminkan bawahan-bawahan pastinya yang disiplin ya Pak ya, yang bertanggung jawab. Itu tombaknya itu dari
Kepemimpinan. Benar. Iya. Dan ini menarik pemirsa PAL TV bahwa kita nantinya di segmen kedua akan membahas tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh Kejari Oki melalui salah satunya Program-program, ya? program-program yang dicanangkan oleh Kejari Oki. Jadi untuk pemirsa PAL TV jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jaksa Menyapa. Terima kasih pemirsa PAL TV masih di Jaksa Menyapa dan masih bersama kita juga Bapak Diki selaku Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir. Noval, masih banyak sekali yang ingin kita tanyakan sekali. pastinya. Dan ini juga pastinya pemirsa di manapun Anda berada penasaran. Kalau tadi sudah kita mengenal tentang tugas dan fungsi dan juga sosok dari Pak Diki Darmawan ini, ternyata perjalanan karirnya cukup panjang. Sudah hampir 24 tahun dan berpindah-pindah, bukan hanya di Sumatera Selatan. Nah, ini menarik Pak, tadi sudah sempat kita membahas tentang tugas dan fungsi. Nah, tapi mungkin lebih mengenal lagi kepada masyarakat tentang tema kita mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera dengan penegakan hukum. Nah, ini upaya yang dilakukan untuk mengenalkan salah satunya Kejari Oki ini kepada ruang lingkup masyarakat yang ada di Kabupaten Oki ini seperti apa? Ya, jadi yang pertama-tama sekarang kita program unggulan itu adalah Jaksa Jaga Desa. Jaksa Jaga Desa. Jadi sejak minggu lalu kita akan turun ke 18 kecamatan. Karena kecamatan di Oki ada 18 dengan jumlah desanya 314. 314 desa, Pak. Desa, ya. Jadi kita turun ke masing-masing kecamatan, kita memberikan edukasi untuk melakukan pencegahan korupsi, narkoba dan yang lain-lainnya. Kemudian kita punya program tapi belum berjalan sebenarnya. Itu ada Panggung Hukum dan Budaya Nusantara. Panggung hukum. Seperti apa itu, Pak? Nah, itu formatnya nanti kita adakan di halaman kantor. Kita mengundang teman-teman SMP, SMA, perguruan tinggi dan masyarakat umum. Di panggung itu nanti ada dialog interaktif tentang hukum. Dan di situ masyarakat boleh bertanya. Kemudian ada diselingi nanti dengan tari-tarian, nyanyian budaya Nusantara seperti itu. Jadi tujuannya agar satu masyarakat lebih mengenal itu hukum. Karena kenali hukum akan menjauhkan kita dari hukuman. Kemudian ada lagi jaksa masuk tempat ibadah. Ada lagi jaksa masuk birokrasi. Nah, itu kita laksanakan dengan kalau tempat ibadah kita ke masjid-masjid, ke gereja. Nah, ini karena masa pandemi COVID baru selesai, ini belum bisa kita laksanakan. Kemudian kalau jaksa masuk birokrat, ini kita sudah laksanakan. Jadi setiap ada undangan, saya pasti datang. Dan setiap datang, saya pasti melakukan edukasi. Kemudian selanjutnya, saya membuat grup WA. Itu ada Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Ketua Dewan, Pak Kapolres, Pak Dandim, dan Ibu Ketua Pengadilan. Itu grup WA Forkopimda. Ada lagi grup Bersama Kita Paca. Bersama kita bisa. Nah, itu Pak Kasdim, para kepala OPD se-Kabupaten Oki. Ada lagi grup WA namanya Mandira Pasti Paca. Maju, mandiri dan sejahtera pasti bisa. Itu para kepala desa dan para camat. Dan selanjutnya ada Forum Pejuang Pendidikan Oki. Itu Bapak dan Ibu guru. Nah, tujuan membuat grup-grup ini agar ketika ada permasalahan yang mereka hadapi, mereka bisa langsung share, kemudian kita langsung mengambilkan solusi-solusi dan kita putuskan pada itu juga. Jadi geraknya lebih cepat, tepat, dan akurat. Baik, banyak juga program yang sudah dicanangkan oleh Bapak. Ini seperti yang banyak juga Pak di depan kita ini. Nah, ada juga himbauan dari Pak Kajari ini untuk kontraktor, untuk kepala desa, untuk PA, KPA, PPK, dan juga untuk ada juga himbauan ini pemerasan ya Pak ya, tindak pidana pemerasan yang dilakukan. Ini juga tindakan pidana pengancaman. Ancaman. Nah, bisa kita lihat kan? Di Bisa dilihat juga Novel. Nah, itu dia.
Ini yang ada menarik ini. Uma, ayu, kakak adik. Ayo kita lawan godaan setan untuk melakukan korupsi, narkoba dan pencurian. Nah, Ini menarik himbauannya dan juga dari kepala dinas ini, kepala desa jangan lakukan kegiatan proyek fiktif, laporan fiktif, menyalahgunakan anggaran. Nah, Tuhan memberkati. Pastinya memang dari anggaran itu ya Pak akan banyak sekali kekhawatiran pasti dari kucuran dana dari APBN, APBD ya Pak ya. Dan untuk perkara yang dominan Pak mungkin yang terjadi di sini, pastinya ada 314 desa yang terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Bagaimana itu Pak anggaran yang ada di sini, anggaran desa? Ya memang sampai sekarang pada bulan Mei ini sudah masuk laporan dari teman-teman LSM dan masyarakat, itu laporan pengaduan sebanyak 63. Nah, 63 itu kita pilah-pilah. Kita pilah-pilah sesuai dengan peraturan yang ada. Satu, pelapor harus ada identitasnya. Kemudian kedua, laporan itu harus dilengkapi dengan dokumen. Bukti ya Pak ya pastinya. Iya. Dokumen. Dan laporan tersebut kita telaah dulu. Kita telah apakah memenuhi unsur-unsur itu atau tidak, memenuhi syarat atau tidak. Kalau tidak kita kembalikan. Kalau itu administrasi kita serahkan kepada APIP. Jadi karena kita ada MOU dengan kepolisian, Mendagri dan Bapak Jaksa Agung, kita serahkan ke APIP untuk diteliti. Apakah ini ranahnya administrasi atau pidana. Kalau pidana ada temuan BPK, itu kan dikasih kesempatan 60 hari dan mereka harus mengembalikan. Nah, kita hormati itu. Setelah 60 hari kita bisa melakukan proses untuk pidananya. Baik, berarti ini mungkin dari segi salah satu masalah dari korupsi dana desa ya Pak yang bisa digambarkan seperti itu. Nah, tapi kalau dari segi zonasi Pak, kalau kita lihat kan ada 18 kecamatan di Kabupaten Oki ini Pak. Nah, mungkin bisa diceritakan dari zonasi terbanyak kasus, mungkin kasus narkotika di daerah ini banyak ditemukan atau mungkin ada kasus-kasus lain dari tindak pidana korupsi. umum, Iya, mungkin bisa pencurian. dikotak-kotakan di Kabupaten Oki ini Pak sendiri, tentang Ya, perkara. kalau yang dominan ini di Oki narkoba, kemudian pencurian dengan kekerasan. Nah, kalau pencurian dengan kekerasan itu memang hampir merata di semua wilayah di Oki ini. Kalau untuk narkoba itu dominan itu di daerah Tulung Selapan. Kemudian senjata api itu di Sungai Ceper. Nah, saya sangat berterima kasih kepada teman-teman dari kepolisian dan TNI serta Pemda yang berusaha melakukan edukasi. Mereka punya program-program yang bagus juga untuk meminimalisir hal-hal tersebut. Baik. Kalau dari peranan jaksa sendiri Pak, upaya preventif yang edukatif pastinya seperti apa Pak? Mungkin ada sosialisasi kah yang dilakukan untuk mengurangi atau meminimalisir? Ya, kita punya program dari Kejaksaan Agung itu Jaksa Menyapa. Kemudian ada lagi penyuluhan hukum dan penerangan hukum. Kemudian ada jaksa masuk sekolah. Nah, itu kita lakukan semua secara maksimal. Kalau tidak salah 1 tahun itu kita 4 kali. 4 kali. Baik, Itu yang ada anggarannya. Iya. Nah, yang tidak ada anggaran tetap kita lakukan. Oke. Jadi kita bekerja itu tidak terpacu pada anggaran saja. Jadi kita ada kesempatan kita juga melakukan hal-hal tersebut. Iya. Nah, ini menarik Pak. Kalau tadi kan sudah disebutkan ada kurang lebih ada 4 program ya Pak ya yang kita canangkan, mulai dari jaksa jaga desa, terus panggung hukum dan sebagainya. Nah, ini kan kita sudah memasuki tahun politik Pak. Nah, kira-kira adakah program khusus untuk mengedukasi masyarakat agar tidak termakan dengan isu politik ataupun sara yang ada menjelang tahun politik ini Pak? Kita melalui spanduk-spanduk dan juga melalui grup-grup WA itu kita meminta agar masyarakat tidak menerima uang dari siapapun juga, kemudian tidak terprovokasi atas isu-isu sara, dan jangan memilih orang yang melakukan hal tersebut. Nah, itu kami rapatkan dengan teman-teman Bawaslu dan dari KPU, dan mereka juga ada program sosialisasi. Nah, mereka berjanji untuk mengedepankan hal-hal tersebut juga. Kalau dari antusiasme masyarakat sendiri Pak, pada saat kejaksaan sendiri mengadakan upaya preventif ataupun sosialisasi yang dilakukan itu seperti apa?
masyarakat memang sangat-sangat antusias ketika kami datang. Bahkan mereka berharap yang datang itu Kajari. Ya, tapi karena kami juga ada kesibukan, jadi teman-teman kepala seksi yang datang antusias sangat tinggi. Jadi mereka juga kantor ini terbuka untuk siapa saja. Baik, berarti ada PTSP-nya ya Pak ya? PTSP ada, bahkan masyarakat boleh masuk sampai ke ruangan ini. Oh ya? Nah, yang penting jangan pakai kaos oblong, jangan pakai sandal jepit. Kita lihat dulu, Man. Iya, sudah pantas kita masuk ke ruangan ya. Dan kami biasa menerima di ruangan ini menerima masyarakat umum. Oke, biasanya masyarakat umum itu banyak pengaduan yang seperti apa Pak? Kebanyakan mau foto selfie. Ya, karena kalau kita lihat Pak Diki ini 11-12 sama Afgan. Belum pakai kacamata aja. Ya, pakai kacamata mirip sama Afgan. Tapi selain dari situ mungkin adakah Pak perkara-perkara mungkin yang langsung ditangani, apabila masyarakat mengadukan ke Bapak, langsung ditindaklanjut sama Bapak? Kalau masyarakat melapor, itu biasanya mereka datang kemari itu bukan melapor, tapi meminta masukan, solusi. Pak, ini kami ada masalah ini, bagaimana solusinya? Yang seperti itu. Tapi dominannya bagaimana Pak? Kasus contohnya seperti apa? Ya contohnya mereka datang itu, Pak, kami ini kepengen menjadi kepala desa. Kami punya keluarga, ada yang mau jadi kepala desa, ya kan? Bagaimana caranya? Mohon ada edukasi, masukan supaya keluarga kami itu tidak salah langkah nanti ketika jadi kepala desa. Betul. Nah, ini balik ke program Pak. Ini program-programnya menarik Pak yang dicanangkan Bapak selaku Kajari Oki ini Pak. Jaksa Jaga Desa. Nah, ini mungkin bisa dikasih tahu dulu ke pemirsa Pal TV. Mungkin sekarang ini masyarakat Bapak menonton ini tentang Jaksa Menyapa ini Pak. Mungkin bisa dijelaskan tentang Jaksa Jaga Desa. Peran serta dari Kajari Oki ini seperti apa Pak? Mungkin teknisnya ya? Teknisnya. Baik, seperti yang kita ketahui di desa itu ada anggaran dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat sejak tahun 2015. Oleh karena itu kita punya kepentingan yang sangat besar agar anggaran itu benar-benar pure semuanya untuk kepentingan masyarakat. Tidak boleh ada kepala desa atau perangkat desa yang memanipulasi atau mengambil atau mengkorupsi uang-uang tersebut. Oleh karenanya program ini kita luncurkan agar pemerintah desa itu bersama dengan masyarakat itu bersinergi. Kalau masyarakat kemudian mengetahui bahwa ada aparatnya di desa melakukan perbuatan menyimpang, kami berharap mereka melapor. Nah, itulah fungsi daripada program tersebut, memberikan edukasi, pencerahan kepada masyarakat bahwa mereka itu memiliki hak. Tapi selain hak, ada tanggung jawab. Jangan malah ikut-ikutan. Ya kan, orang bikin salah, oknum kepala desanya menyimpang, ikut-ikutan menikmati, tidak boleh. Seperti misalnya bikin jalan desa. Harusnya lebarnya itu 3 meter, dibikin cuma 2 meter 75. Tebalnya harus 20 cm, dibikin cuma 10 atau 15. Nah, mereka tahu, artinya mereka melapor supaya kita menyelamatkan. Nah, ini sendiri kan program ini tergolong dari sejak tahun berapa Pak? Untuk program Jaga Desa. Sebenarnya program Jaga Desa ini program dari Kejaksaan Agung, sudah lama. Dan itu kita berusaha untuk tetap mempertahankan sampai sekarang karena masih relevan, karena masih adanya anggaran dana desa. Nah itu kalau jaga desa, kalau jaga sekolah Pak, informasi, ya jasa masuk sekolah, mungkin dari adik-adik kita informasi ataupun sosialisasi apa yang diberikan dari kejaksaan sendiri untuk mengedukasi mereka. Kalau untuk teman-teman adik-adik di sekolah itu yang pertama masalah narkoba. Kemudian kenakalan remaja, tawuran, berantem. Dan yang ketiga itu tentang kesadaran berlalu lintas. Kebanyakan teman-teman ini kan pakai naik motor nggak pakai helm. Nah, kalau anak buah saya di sini kalau naik motor nggak pakai helm, saya timpuk pakai batu. Kalau beliau ini beda Pak, alasannya karena berhijab. Enggak. Jangan lucu aku pakai helm lepas jilbab nggak mungkin. Gitu. Mungkin ada juga anti korupsi ya Pak ya, sejak dini kan mungkin mereka juga biasa melakukan edukasi mereka anti korupsi atau kayak bolos seperti itu. Mungkin jaksa juga melakukan ya sama seperti juga termasuk korupsi waktu. Nah, disiplin.
Jadi korupsi waktu, nyontek, nah, itu nggak Mencuri boleh. juga ya, Pak, ya? Nah, itu nyontek juga kan hal yang buruk. Dan memang sebenarnya masalah korupsi ini lebih titik beratnya, kuncinya ya, itu di keluarga. Jadi kalau suami yang pejabat, nah istri kuncinya. Jadi kalau suami bawa pulang uang ratusan juta, istri bertanya dong, Papa dari mana ini uang? Ya kan? Papa kan gajinya cuma sekian, ya, jangan balikin. Tapi kalau istri bilang, Pak besok lagi ya, wah. Cari yang banyak ya. Ah itu. Jadi kuncinya keluarga. Itu benar-benar harus solid. Istri harus mengingatkan suami. Sebaliknya kalau istri pejabat, ya suami harus mengingatkan istrinya. Jangan flexing. Jangan flexing. Kan nanti mama jangan flexing, jangan hedon. Simpen-simpen tabung. Iya, apalagi memang ini sudah viral sekali ya Pak dengan sosial media yang ada, mudah sekali menyebar informasi ataupun informasi yang benar maupun hoax Pak pastinya. Nah, dan juga Amal ini menarik mengenai program-program yang dicanangkan, salah satunya nanti ada program Panggung Hukum dan Duga Nusantara. Ya. Nah, yang menarik lagi ini Pak, kalau kita lihat memang ada salah satunya jaksa masuk tempat birokrasi. Nah. Ini menarik, pasti banyak juga kendala dari masyarakat tentang birokrasi ini Pak. Baik. Tapi mungkin membahasnya nanti setelah Setelah jeda iklan, satu Pak. ini. Tetap bersama kami di Jaksa Menyapa. Terima kasih pemirsa PAL TV, Anda masih di Jaksa Menyapa dan kita masih di wilayah Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir dan masih juga bersama kita narasumber kita hari ini Bapak Diki Darmawan SHMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir. Baik, kita kembali ke obrolan sebelumnya ini Pak Diki tentang program-program yang dilakukan oleh Kejari Oki ya Pak ya. Nah ini salah satunya jaksa masuk tempat birokrasi. Nah ini menarik Pak, mungkin kendala-kendala dari masyarakat salah satunya banyak mengenai birokrasi yang ada di tiap-tiap daerah ini biasanya jadi masalah. Nah kira-kira program ini bisa secara detail dijelaskan kepada masyarakat Pak? Ya, terima kasih. Jadi jaksa masuk birokrasi itu bagaimana kita kejaksaan kemudian menghampiri teman-teman birokrat agar mereka lebih membuka diri kepada masyarakat. Jadi birokrasinya itu kita ini kan pelayan. Tugas kita melayani masyarakat, bukan sebaliknya. Jadi jangan kemudian masyarakat sulit untuk berjumpa dengan kita untuk menyampaikan unek-uneknya, menyampaikan aspirasinya. Jadi kami datang ke teman-teman di birokrat, kepala-kepala dinas, juga Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Ketua Dewan, agar bagaimana kita dapat memaksimalkan apa yang ada. Dengan kekurangan yang ada kita maksimalkan agar masyarakat mendapatkan hak-hak mereka. Jadi tugas kami itu dengan membuat grup-grup tadi, itu grup kepala dinas, kepala daerah, teman-teman camat dan kepala desa, agar kita bisa bersinergi. Nah, sinergi inilah yang paling penting agar kita mencapai apa yang kita inginkan. Baik. Ngomong-ngomong masalah sinergitas Pak, bagaimana Pak kalau ke Kopindanya, ke instansi-instansi terkait yang lainnya? Kalau dengan teman-teman Forkopimda, sinergi baik sebagai pejabat maupun pribadi sangat bagus. Dan ya kalau saya bisa memberikan penilaian 24 tahun di Okin lah yang sinerginya paling bagus. Dari Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Ketua Dewan, Pak Kapolres, Pak Dandim, Ibu Ketua PN, kami bersinergi. Dan kebetulan kami semua suka nyanyi. Benar berarti kataku tadi. Nah, jadi sinergitas itu kita tunjukkan dengan cara saling mengisi. Jadi kalau ada kegiatan pelantikan kepala seksi saya di sini, teman-teman dari luar saya minta menjadi saksi dari pelantikan tersebut, dari Kodim, dari Ketua PN, kemudian dari Pemda maupun dari kepolisian. Jadi sinergi itu tidak hanya terbatas pada pekerjaan kita saja, Ya, struktural saja ya Pak. juga pada pribadi
hubungan silaturahminya ya Pak ya. Oke, jadi bisa dibilang cukup baik atau baik ya Pak ya, sinergi Sangat yang baik. sangat Sangat baik baik. ya Sangat baik. yang terjalin di pemerintahan di Kabupaten Oki ini Pak. Nah, kalau dari segi birokrasi sendiri Pak, mungkin ada aduan-aduan dari masyarakat tentang kendala-kendala yang mereka hadapi Pak? Kalau untuk aduan masyarakat tentang birokrasi di Pemda Oki ini enggak ada. Tidak ada ya Pak? Enggak ada. Oke. Pasti Nah, di balik aduan-aduan Bapak selaku Kepala Kejaksaan Negeri pastinya mengalami hambatan. Nah, sejauh ini hambatan-hambatan apa Pak yang biasa terjadi di lapangan? Kalau hambatan di lapangan hanya masalah jalan aja ya. Kalau kita ke desa-desa itu, betul saya juga naik motor trail. Jadi kita berjumpa dengan masyarakat. Apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat? Nanti kemudian kami sampaikan kepada Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati untuk dapat ditindaklanjuti secara cepat. Gitu. Oke, berarti tidak ada terlalu hambatan yang berarti ya Pak ya untuk sekarang-sekarang ini. Oke, untuk restoratif justice sendiri Pak yang ada di Kejari Oki. Kalau RG-nya sampai sekarang lebih kurang 4. Ada 4 yang sudah diselesaikan Pak. 4 sudah diselesaikan dan saya sangat berharap bahwa RG itu adalah yang terakhir. Jadi jangan ada RG yang lain. Artinya apa? Jangan ada masalah di masyarakat. Kalau ada masalah selesaikan baik-baik. Kalau nggak bisa ya secara adat di kampung. Kalau nggak bisa baru di kepolisian atau kita bawa ke ranah hukum. Jadi kita kedepankan kekeluargaan. Jangan sampai dibawa ke ranah pengadilan apalagi ya Pak. Itu yang paling terakhir Iya, lah. yang paling terakhir. Karena gambaran sendiri memang seperti yang Bapak bilang bahwa kami ini berharap kita bisa mencegah, bukannya memberikan sanksi ya Pak. Iya. Nah, tapi kalau dalam artian ini kan mungkin pasti ada yang namanya perkara-perkara yang dihadapi oleh masyarakat yang mengadu langsung kepada pihak Kejari. Mungkin dari segi perlindungan saksi Pak untuk masyarakat, karena jujur saja masyarakat ini takut untuk mengadu Pak. Benar. Karena perlindungan saksinya seperti apa yang dilakukan. Nah, ini mungkin bisa disampaikan juga ke pemirsa Jaksa Menyapa untuk hari ini perlindungan seperti apa yang dilakukan. Ya. Baik, kalau untuk laporan-laporan pengaduan itu identitas pelapor pasti kita amankan. Kita sembunyikan. Jadi tidak akan kita buka kepada yang terlapor. Jadi itu aman. Nah, kecuali kalau pidana umum. Kalau pidana umum kan memang orangnya harus hadir. Harus ada saksinya. Ya kan? Tapi kalau pidana khusus itu tidak perlu ada yang melapor, ya kita lindungi identitas si pelapor. Yang penting informasinya itu benar-benar valid. Kadang-kadang informasi laporan untuk korupsi itu indikasinya latar belakangnya macam-macam. Satu, karena minta uang nggak dikasih lapor, ya kan? Ngelaporin kepala dinas, ngelaporin bupati, ya kan? Kedua, karena nggak dapat pekerjaan atau nggak dapat proyek, bikin laporan. Ketiga, karena nggak dapat pekerjaan atau keluarganya mau bekerja nggak diterima, bikin laporan. Nah, hal seperti itu kan nggak boleh. Jadi harusnya kita melapor karena benar-benar untuk menegakkan hukum. Jangan karena embel-embel yang lain. Itu namanya Anda menjadikan kami sebagai kuda. Dan saya ingatkan, kejaksaan bukan kuda untuk kalian. Bukan semata-mata untuk dimanfaatkan ya. Nggak boleh. Iya. Untuk kepentingan Kirim masyarakat. surat kaleng lah bahasanya Pak. Nah, biasanya kalau surat kaleng tanpa adanya bukti pasti tidak akan diproses ya Pak ya. Nggak diproses. Tapi ada nggak Pak yang sering mengirimkan surat kaleng ke sini? Surat kaleng hanya 2, 3 atau 5 lah. Masih ada lah, Pak. Masih ada lah ya. Tapi sebelum kita mungkin masuk ke estimasi penyelesaian kasus dari pelaporan sampai dengan selesai Pak, nanti akan kita bahas. Ini menarik di mana memang salah satu visi misinya untuk pencegahan ya Pak ya, bukan preventif. untuk Represif. penuntutan seperti itu. Nah ini kalau kita lihat bersama, ini salah satu sinergi juga sepertinya dengan Pemda kita ya. Itu saya dengan Pak Bupati itu. Iya. Dengan Pak Untuk mencegah narkoba. Kalau narkoba di sini kebanyakan dipakai bukan untuk happy-happy, tapi untuk bekerja. Contoh mereka di kebun sawit, mereka pakai narkoba supaya bisa bekerja siang malam tanpa tidur. Berarti yang dipakai buruh ya Pak? Buruh yang memakai? Buruh, kebanyakan buruh. bekerja, iya. Kemudian ada lagi untuk bekerja itu
nipu-nipu itu, tip sana tip sini. Oke, cybercrime. Pakai handphone. Ya. Nah, dengan memakai narkoba mereka lebih pintar seperti telepon. Baik. Saudara mendapatkan hadiah. Nah, itu kalau pakai narkoba mereka lancar. Nah, itu yang Tapi jangan menyampaikan dipakai, mereka. jangan dipakai tapi Nova. Itu hal yang Iya, negatif. negatif. Iya. Jadi mereka memakai narkoba untuk bekerja. Oke. Nah, Itu tapi jangan- bekerja yang negatif itu Yang nipu negatif. orang. Iya, nggak pandang bulu. Nggak lagi. pandang bulu, benar. Iya. Nah ini ada juga ini menarik, Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir gebyar kasih sayang dalam penegakan hukum. Nah. Ini apa ini Pak? Kenali hukum, jauhkan hukuman. Wah, Jadi kita menegakkan hukum itu harus dengan kasih sayang, bukan dengan arogansi. Humanis pastinya ya Pak ya. Humanis seperti Iya. perintah pajak agung, Iya. ya kan? Jadi siapapun di hadapan kita kan sama-sama manusia yang kebetulan berbuat salah. Jadi kita tidak boleh sewenang-wenang atau semena-mena. Tetap kita memberikan edukasi. Jadi kalau ada tahap 2 dari kepolisian, saya bisa turun ke tempat tahap 2. Saya tanya, kamu ngapain? Saya jual narkoba, kenapa jual? Nggak punya uang, berapa anak, berapa istri di mana, ya kan? Kemudian bagaimana orang tua? Ya kita memberikan edukasi lah kepada mereka supaya mereka ketika masuk di penjara benar-benar sadar bahwa itulah tempat mereka untuk bertobat. Dan yang kita harapkan ya tobatan nasuha. betul. Yang Tidak diulangi lagi. Benar-benar tidak terulang kembali. Jangan diulangi lagi. Kalau novel tobat sambel Pak, ngulang lagi tobat sambel. Tobat sambel. Sekarang bicarain teman, ternyata diri saya. Nanti sama lah kita lah ya. Nah, ini kembali lagi Pak ke estimasi. Tadi kan sudah sempat kita bincangkan juga estimasi penyelesaian kasus dari pelaporan sampai dengan penyelesaian penyelesaian, kasusnya. dan- Kira-kira estimasi berapa lama Pak waktunya? Kalau mungkin saya jelaskan dulu bahwa negara hanya menyiapkan 1 tahun itu 2 perkara untuk kita selesaikan untuk perkara korupsi. 1 tahun hanya 2, ya kan? Tetapi itu tidak menyurutkan langkah kita untuk menyelesaikan laporan-laporan yang ada. Jadi estimasi itu kan sudah ada SOP-nya dari mulai awal penerimaan sampai terakhir, ya kan? Ya. Nah, biasanya itu kita selesaikan lebih kurang 3 bulan. 3 bulan ya untuk 3 kasus bulan korupsi sudah. gitu Pak. Korupsi ya, kalau kasus pidana umum ya kita kan nahan 20 hari, perpanjang 40 hari. Ya lebih kurang kita bisa selesaikan dalam waktu 2 bulan. Baik. Kalau tidak ada upaya-upaya hukum. Baik, berarti ada tenggat waktu yang masing-masing ya Pak ya. Ya, Baik. jadi Kalau jangan sampai masyarakat beranggapan kenapa aku ditunda-tunda padahal memang dari segi porsi estimasi sudah Memang dijelaskan seperti itu. teknisnya ya Pak ya. Baik. kalau untuk pengaduan masyarakat sendiri bagaimana Pak pendampingan hukum? Nah, pendampingan hukum di bidang datun, ya puji Tuhan kemarin kita baru saja MOU lagi dengan Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu ya, BPSP. Pemda. BPSP, ya. Sebelumnya lagi dengan PUPR, dengan Perkim. Kemudian ini nanti menyusul dengan Dinas Kesehatan, kemudian dengan Dinas Pendidikan, dan selanjutnya dengan Cekwan, dan sudah banyak teman-teman yang meminta pendampingan. Oh ya, juga dengan ada bencana alam. Bencana alam juga meminta pendampingan pada kita. Kita juga melakukan penagihan-penagihan kepada pihak-pihak ketiga atas temuan BPK. Nah, penyelamatan dana ya Pak ya. Penyelamatan keuangan negara kita sudah laksanakan untuk 3 dinas. Mudah-mudahan semua bisa kita selesaikan sesuai dengan dokumen-dokumen yang ada. Oke. Kalau terkait PNBP sendiri Pak di Ogan Komering Ilir seperti apa Pak? Nah, PNBP kita memang kecil ya, memang kecil, tapi kita berusaha untuk memenuhi targetnya. Ya, optimalisasi juga ya Pak ya pastinya. Oke. Kalau bisa dibilang di angka berapa Pak tahun kemarin ataupun juga tahun berjalan sekarang? Kalau tahun kemarin itu 1,2 M. 1,2 M. Tapi angka lumayan besar itu, angka yang cukup besar Pak. Oh iya, tahun 2022. Kalau dibandingkan angka jari lain mungkin kecil kita. Tapi ya kita berusaha untuk memenuhi target. Baik. Dan ini mungkin kita sebelum bertanya lebih jauh lagi Pak tentang klasifikasi atau tipe dari Kejari Oki ini Pak. Mungkin karena ada tipe A, B dan juga Untuk bisa kelas 1, dijelaskan. kelas 2 seperti itu ya, Kelas 1, Pak, ya? Kelas 2. Nah, untuk Kejari Oki sendiri tipe apa Pak?
Kita di tipe B. Tipe Tipe B. B. Nah, makanya maksimalnya kita pangkatnya ini 4A, jaksa madya. Jaksa madya bisa juga jaksa utama. Nah, itu kembangnya 3. Itu biasanya kalau di sini di Kejari Kejari Lubuk Linggau itu. dan Kejari Palembang. Kelas 1 ya Pak ya? Kelas 1, Iya. tipe A. Tipe A. Kalau kita berarti tipe B. Tipe B. Bagaimana Pak itu mengklasifikasikan? Atau Ya itu ditentukan oleh pihak Kejaksaan Agung. Oke. Jadi itu biasanya karena satu banyaknya penduduk, kemudian kedua karena jumlah perkara yang ada Oh, berarti semakin banyak perkara itu tipenya semakin tinggi. semakin tinggi. Berarti Ya. kasusnya cukup banyak ya di Kota Palembang. Banyak. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan di daerah tersebut. banyaknya juga populasi masyarakat yang ada di wilayah setempat juga ya Pak ya, ditentukan juga seperti itu. Oke, nah ini pernah Nopal dapat info juga nih Pak tentang reward kepada masyarakat yang menyelamatkan uang negara. Nah, ini bisa dijelaskan nih Pak, apakah memang benar ada seperti itu? Ada berapa persen menyelamatkan uang negara dari kasus korupsi, aduan seperti itu mendapatkan reward kepada pengadunya itu tadi? Iya memang ada tapi kita nggak pernah melakukan Nggak pernah hal melakukan. tersebut. Ya, ya memang mekanismenya bagaimana juga saya juga masih bingung ya. Jadi uang negara kita selamatkan, kita bagi lagi buat yang melapor. Padahal itu kan sebenarnya kewajiban. Ya sama kita sholat lah ya kan, kita sholat berdoa, ya itu kewajiban kita kepada Allah ya kan. Nggak boleh kita maksa ya Allah kasih gua berkat ya kan. Gua udah doa nih. Minta bagian Pak, maksudnya Pak. Jadi ada. Minta bagian. Nah. Siapa tahu nanti ada sindikat cepu. Iya. Iya, nggak Jadi apa-apa. emang kembali lagi bahwa kita laksanakan kewajiban kita masing-masing. Iya, nothing tulus Nopal. Nothing tulus, Ini ya. kalau kita imbalan Pak, apa-apa nak imbalan, apa-apa nak imbalan. Nopal sendiri sempat pernah dengar ya seperti itu. berarti Ada itu- reward khusus kan untuk ya menyelamatkan uang negara dengan Iya, laporannya. iya. Jangan mudah percayanya kasih kok lagi. Tapi memang benar ada ya Pak. Itu Itu sebenarnya ada. ya. Oke, Benar ada. nah kita mungkin sudah agak di penghujung acara ini Pak. Kita mungkin meminta dari Bapak Diki selaku Kepala Kejaksaan Negeri untuk menghimbau, adakah himbauan kepada masyarakat terkait juga tema kita hari ini ya pasti Noval tentang Ini mewujudkan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera dalam penegakan hukum. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir yang saya cintai dan sudah menerima saya menjadi bagian dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, saya mengajak kita semua harus bersinergi, taati hukum, laksanakan semua kewajiban-kewajiban kita, baru kemudian kita meminta hak-hak kita. Kita harus bersinergi agar masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera dapat segera tercapai dan terwujud. Tidak ada suatu kemajuan tanpa sinergitas, persatuan dan kesatuan yang ada. Dan ingat menjelang pemilu ini, saya berharap jangan menerima uang dari siapapun juga. Jangan kemudian terprovokasi dengan adanya isu-isu sara. Dan lebih bagus jangan pilih orang-orang yang seperti itu karena akan merugikan kita 5 tahun mendatang. Tetap semangat untuk menjalankan semua yang kita inginkan. Tuhan. Wah, luar biasa himbauannya kepada masyarakat jangan mudah terprovokasi juga ya Pak ya, jelas dengan iming-iming dari salah satu oknum yang mengiming-imingkan salah satunya uang. Iya. Di tahun Kenali politik hukum ini. pastinya, jauhi Iya, hukuman. Kenali hukum, Jauhi hukuman. hukuman. Bersama kita pacak. Bersama Wah. kita Kamu kita baca. Terima kasih Nah, ini Bapak. ada Nah, ini kita. dia. Nah, ini. Mari kita lihat untuk ke pemirsa di rumah. Banyak ini brosur-brosur yang sudah dibuat dari Pak Kajari sendiri. Kenali hukum, Jauhi jauhkan hukuman. Iya. Nah, baik. Itu apa Pak? Kita jujur. Kita jujur, masyarakat pasti adil, makmur dan sejahtera. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Diki Diki Darmawan. Darmawan SMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Oki yang telah berbagi informasi di Jaksa Menyapa hari ini. Semoga sehat selalu Pak. Dan Amin. semoga kita berjumpa kembali mungkin lain kesempatan silaturahmi bersama Pak. Ya, kita nyanyi-nyanyi bareng. Karena beliau beliau nyanyi. di mana saja, kapan saja.
Baik, tidak terasa kita sudah di penghujung program Jaksa Mengapa. Terima kasih atas antusias masyarakat pemirsa PAL TV yang telah mengikuti kami. Selalu saksikan Jaksa Menyapa dengan berbagai tema dan kami akan keliling Sumatera Selatan menyapa jaksa-jaksa yang ada di tiap kabupaten kota. Akhir kata saya Nopal Idrus. Saya Amal Zafira pamit undur diri. Sampai jumpa.